Ini habis berapa Mas? Kalau secara kasarnya mungkin kasar ya. Kasar mungkin sekitar 15-an. 15-an. Itu tapi kacanya gratis. Tanpa ya? kaca, tanpa kaca itu. Paling gede teman-teman, kacanya paling lebar. Nah, ini alhamdulillah juga aman ya Mas, tidak ada aman. Oh iya Mas. Ini masangnya gimana Mas? Ini langsung dicor apa pakai silen apa? Ini ada 4 chamber ya Mas berarti? Iya, 4 chamber. Kalau totalnya berarti sekitar 2 meter kali 1 meter gitu. Berarti hampir separuh ya Mas. Kapasitas mungkin 50% dari kolam. Mantap ini chambernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita ada di tempatnya Mas Habib di Eternal. Ethereal Koi teman-teman. Ini lokasinya ada di Jobok. Di Facebooknya Yubin Meta Habibi. Nah, nanti kita kenalan dulu sekilas. Cuman di sini kita nanti mau review kolamnya di sini. Nah ini kolamnya besar, kacanya besar banget. Nanti tanya-tanya sama Mas Habib langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Zubin Meta Habibi, cuman biasanya sih dipanggilnya Habib. Saya di sini jualan sih, sebenarnya jualan. Dagangnya istilahnya Ethereal Koi tadi itu. Terus di sini saya ada kolam kaca. Kolam kacanya ini bisa dibilang mungkin kalau di daerah Kudus yang saya tahu, yang kolam kaca full kacanya full kacanya gitu, maksudnya hampir memenuhi depan kolam gitu. Hampir full lebar kacanya. Nah, paling lebar kacanya. Nanti kita tanya tentang kolam ini, soalnya ada yang unik karena ceritanya bikin sendiri juga, belajar sendiri. Tukangnya bukan tukang kolam. Bukan. Nah, kita lihat teman-teman. Yuk. Ini kolamnya teman-teman. Jadi kacanya ini lebar banget. Ini waktu pertama kesini langsung ini teman. Menarik perhatian yang kacanya ini. Ini kacanya sendiri ukuran berapa Mas? Kacanya hampir sama dengan ukuran kolamnya ini ya. Ukuran kolam ini kira-kira 2,5 kali 1,2. Jadi mungkin karena ini kacanya kan ya harus dilebihi kan. Berarti ini sekitar mungkin 2,7 hampir 3 meteran mungkin kacanya. Dan ini ke bawahnya juga masih sekitar 20 cm atau 30 cm itu nanam ke bawah gitu. Jadi lebar ya Mas ini. Jadi lebar. Lebar banget, mungkin sekitar 2,7 kali mungkin ini 1,5 1,5 itu mungkin. Ini kalau ukuran kolamnya sendiri Mas berarti berapa ini? Ukuran kolamnya tadi 2,5 kali 1,2. Dalamnya 1,2. Sama 1,2. Nah ini ngomong-ngomong Mas, ini kacanya dapat dari mana, tebal berapa ini Mas? Nah itu sebenarnya gini. Waktu itu karena termotivasi, saya pergi ke rumahnya Pak D saya. Nah di tempat Pak D saya itu ada kaca nganggur ya. Kaca ini terus tak tembung, D apa namanya, kacanya waktu itu kotor ya, karena mungkin lama ndak digunakan gitu ya, kaca bekas. Terus tak tanya, D kira-kira ini nek misal kacanya tak ambil terus tak bikin kolam di rumah, boleh apa enggak gitu. Akhirnya nembung dan boleh ternyata. Terus tak tanya juga, ini kaca dapat dari mana gitu. Nah kebetulan Pak D itu kan pemborong apa enggak ya itu ya. Pokoknya kalau ada itu waktu itu katanya bongkar kayak semacam ATM atau semacam mall gitu. Nah itu pintunya, pintu kacanya itu diambil. Nah ini pintu kacanya gitu. Masih ada satu Mas? Nggak ada. Waktu itu kan gini juga mikir, karena ini kacanya kebesaran kan, nanti takut pecah gitu kan. Rencananya waktu itu mau dibelah jadi 2 gitu. Dari sini juga takut juga, nanti malah dari sana kenapa-napa gimana gitu. Akhirnya nyari-nyari referensi gimana caranya kolam kacanya agak panjang dan bisa aman gitu. Nah kebetulan Bapak ini kan ya gambar rumah, desain rumah gitu. Ya hampir dibilang arsitek tapi ya nggak arsitek banyak banget gitu ya. Jadinya bikin sendiri. Dan tukangnya juga itu tukangnya Bapak ya, jadi nggak khusus kolam. Ini ukuran segini pakai pompa berapa Mas? Ini 9.000.
9.000 liter. Outputnya ada 2 berarti ya mas? Sebenarnya 3, satu ada di bawah. Satu bawah itu? Nah, ketutupan itu. Nah, itu outputnya ada 3. Yang sebelah atas ini untuk apa namanya? Arus atas. Oh, biasa. Nah, arus atas. Terus yang sebelah situ air terjun. Cuman air terjunnya ini tuh karena ini outdoor ya, jadinya sekali dibersihin nanti kan lancar. Nanti setelah 3 hari aja, 3 hari udah belah lagi itu. Tanamannya sirih gading. Dan tanamannya subur banget ya, daunnya besar-besar ini. Nah, bottom drainnya satu. Bottom drainnya satu Di tengah. Ini ada tempat skimmernya, cuman nggak fungsi ya mas? Iya. Tempat skimmernya salah tempat lah sebenarnya. Jadi kalau misal itu dibuka, nanti air kebanyakan masuknya dari situ. Sedangkan bottom drainnya itu kayak melemah gitu sedotannya. Jadi kotoran yang di bawah itu agak keruh, walaupun nanti yang atas bersih gitu. Nah ini kan karena kolam kaca dan bisa dilihat dari samping ya, Lebih jadi bagus kalau yang bersih. Yang bersih malah yang ininya aja. Nah ini baru kolamnya teman-teman, ini isinya juga banyak juga, nanti isinya lain waktu lagi. Ini kita mau ubek chamber ya, ini chambernya ukuran berapa mas? Ini di samping segini teman-teman. Untuk chambernya ini manjang ya, bukan kotak ya. Ini persegi panjang, ini sekitar 40 kali 80 kali 80. Ini dulu mas, ini chamber satu. Ya ini tutupnya pakai keramik langsung ya mas? Chamber satu. Ini isinya di bawahnya ini ada jaring. Semuanya jaring nelayan. Terus ininya busa hitam, apa namanya, jet mat ya. Ini jaringnya agak banyak dan tebel ini. Ya ini. Tuh jaring. Yang kedua ini kalau saya pakainya batu apung. Kalau yang untuk batu-batuan itu pilihannya cukup banyak. Cuman saya pilih batu apung karena ini rongganya lebih banyak. Jadi untuk ini kan tempat bakteri ya caranya ya. Nanti itu bakterinya bisa lebih berkembang lah gitu katanya. Yang lebih maksimal sih batu apung. Ini berarti full batu apung semua? Full batu apung. Chamber 2 full batu apung semua. Chamber 3? Chamber 3 ini oyster. Ada beberapa pilihan sih kayak karang jahe atau apa. Ya, benar. Tapi saya lebih sukanya oyster. Chamber 4 pompa saja. Pompa sama UV. 10 buat ya. Karena kolamnya udah bersih, udah mature gitu ya. Jadi UV-nya enggak perlu yang tinggi-tinggi lah itu. Pompanya pakai 9.000. Merek apa mas? Masih ingat? Yamano. Nah itu pompanya, ini lampu UV-nya. Nah ada 4 chamber ya mas berarti? Iya 4 chamber. Kalau totalnya berarti sekitar 2 meter kali 1 meter gitu. Nah, ini cukup gede lah ini. Berarti hampir separuh ya mas. Kapasitas mungkin 50% dari kolam. Mantap ini chambernya. Kalau bekuas udah pasti ya. Kalau saya bukan patokan bulan, tapi patokannya kalau sudah kuning aja. Karena kolam ini sih alhamdulillahnya nggak keruh ya, cuman kuning aja, tapi nggak keruh gitu. Nah kalau sudah kuning baru di bekuas. Biasanya rata-rata sih sekitar 1,5 sampai 2 bulanan lah. Berapa lama mas bikin ini? Nah itu. Ini jadi bikin ini karena kita nggak punya pengalaman ya istilahnya, nggak punya pengalaman, cari-cari referensi juga dari online gitu. Ini waktu itu hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Udah ya, kayak bikin rumah gitu. Lumayan lama teman-teman. Ini habis berapa mas? Kalau secara kasarnya mungkin kasar ya. Kasar mungkin sekitar 15-an. Itu tapi kacanya gratis. Tanpa kaca. Tanpa kaca itu. Ini tempered ya berarti mas? Tempered ukuran segini teman-teman. Ini 12 mili. 12 mili. Kira-kira harga sekarang sekitar di bawah 2 juta lah. Di bawah 2 juta. Ada 1,5 juta, ada mungkin 1,7. Tergantung mereknya juga sih itu. Nah ini kalau ada kaca nganggur di rumah bisa bikin pola seperti ini teman-teman. Kalau untuk perbaikan sih bisa dilihat skimmernya juga belum. Kalau perbaikan belum pernah. Ya, cuman memaksimalkan yang ada. Kalau misal ada yang kurang, yang penting kan yang lain jalan normal gitu aja. Hasilnya juga bagus. Yang penting ininya normal lah. Untuk musibah kematian atau apa,
untuk yang mati di kolam ini belum pernah ada. Belum pernah ada. Cuman ada gangguan ada ya. Gangguan seperti kalau kena penyakit aja, entah itu jamur, entah apa. Tapi kan nanti kita karantina. Ya. Nah, nanti mungkin entah mati di karantina atau selamat itu yang penting enggak di kolam, belum pernah kejadian di kolam ini. Satu kolam gitu masalah belum pernah. Belum pernah. Kalau yang kolam ini belum pernah. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang penasaran juga buat yang pemula misalnya. Kan dulu bikin juga nggak pakai tukang kolam. Enggak. Itu kendalanya di mana? Kendala utama ya, terutama itu waktu. Waktu iya. itu kan yang paling susah sebenarnya itu di pemasangan pipa. Pipa-pipanya. Nah, pipa-pipanya itu kita agak bingung. Pipanya agak lama, jadi saya bolak-balik ke toko bangunan itu sampai di tanyain, lu Mas sampai nggak apa tuh jadi gitu loh, tokonya kan pipa terus gitu saya. Soalnya setelah dicoba cari referensi ternyata ini ada yang kurang, cari referensi lagi ada yang kurang, jadi saya bolak-balik. Soalnya kalau nekat juga ya kalau alhamdulillah kalau berhasil ya, kalau enggak kan nanti udah keluar biaya banyak waktu juga ya. Itu ya itu teman-teman, jadi masukan juga mungkin buat teman-teman yang mau bikin kolam, sebisa mungkin juga kalau ada tukang kolam lebih baik ke tukang kolam. Kecuali kalau mau spekulasi sendiri, saya juga pernah gitu soalnya tukang biasa itu banyak perbaikan juga. Kalau misal untuk pemula yang kepaksanya kok harus bikin kolam sendiri gitu. Lah apa namanya? Ngepas ke dana gitu. Tapi malah sebenarnya kalau menurut saya itu dananya lebih enak kalau pakai tukang kolam gitu. Gitu ya malah. Cuman ini kadang tukang kolam kan mungkin nggak bisa kayak bikin selera seperti pribadi, itu nggak bisa. Mungkin pembicaranya kan mengikuti tukang kolamnya gitu ya. Nah itu aja untuk tipsnya. Kalau misal mau nekat bikin sendiri tapi tidak disarankan ya. Mau nekat bikin sendiri ya cari referensi yang sebanyak-banyak di Google sama YouTube. Jangan cuma berfokus sama satu video atau satu artikel, itu yang paling penting. Terus jangan lupa juga tanya-tanya ke orang-orang yang sudah punya kolam, kira-kira gimana. Yang sudah pengalaman juga tanya kira-kira caranya gimana, biar nanti tidak ada trouble gitu. Betul, soalnya melihara koi memang paling penting di kolamnya ya Mas. Paling penting itu melihara air tuh sih air, tapi kan air itu tetap dari kolam kan, tentunya tetap kolam. Kita rancang kolamnya seperti apa, nanti ikannya mengikuti. Ya betul. Nah itu teman-teman, ini tentang kolamnya Mas Habib, ini cukup bagus. Ini paling ini satu pintu jadi ngeblok kata semua. Ini paling besar mungkin yang pernah saya lihat, paling gede teman-teman, kacanya paling lebar. Nah, ini alhamdulillah juga aman ya Mas, udah ada aman. Oh iya Mas, ini masangnya gimana Mas? Masang kacanya dulu. Ini langsung dicor apa pakai silen apa? Waktu itu dikasih ragangan itu loh yang pakai besi itu. Nah itu dulu ya, ragangan dulu. Kebanyakan yang saya lihat itu kalau kolam kaca atasnya itu kan mereka nggak pakai ini ya, pakai frame ini ya. Nah harusnya pakai ini, itu lebih aman malah. Dan ini dicornya itu nggak cuma satu kali, ini tuh cornya bener-bener padat dan pokoknya istilahnya aman lah, sampai aman gitu. Terus setelah dipasang ini tetap dikasih silen. Ini sebenarnya silen dulu sih, baru di keramik. Jadi agak nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berarti rapi juga ini teman-teman. Tukangnya tukang beneran. Bagus ini teman-teman, buat referensi kita. Salah satu referensi lah ini masuk. Nanti misalnya ada pertanyaan boleh tanya-tanya di komentar ya Mas. Nanti bisa mungkin kita jawab. Nanti tak tanyain Mas Habib juga kalau saya tidak bisa jawab. Itu terima kasih sudah menyaksikan, dan nanti di lain waktu kita main lagi ke tempat Mas Habib, kita review jualannya, soalnya Mas Habib juga jualan koi Mas. Untuk lokasinya ini di Desa Besito, kecamatannya Gebok, Kabupaten Kudus. Nanti untuk gampangnya itu dekatnya Pasar Besito gitu aja. Untuk nama Facebooknya tadi Zubin Meta Habibi. Saya juga sering lelang, hampir tiap hari lelang ya, jual juga lah, juga. Zubin Meta Habibi, kebanyakan Facebook ya Mas? Kebanyakan Facebook. Terima kasih Mas Habib. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Kita lihat ikan-ikannya jualannya Mas Habib teman-teman. Ini bagus buat referensi kita teman-teman. Bola. Nanti langsung WA nomornya Mas Habib. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi video ini teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwon Mas Habib.